Petirtaan belahan atau candi belahan atau masyarakat sekitar juga sering menyebutnya dengan Candi Sumber Tetek. Dalam sejarah disebutkan Airlangga adalah raja kerajaan Kahuripan. Masa pemerintahnya berdiri sejak 1019 Masehi sampai dengan 1035 Masehi. Kejayaan kerajaan Kahuripan berakhir ketika Raja Airlangga membagi dua wilayah diserahkan kepada putranya, yaitu bagian barat Kerajaan Daha Kediri bernama Samara Wijaya, putra kedua dari Permaisuri Dewi Laksmi, dan bagian timur Kerajaan Jenggolo Sidoarjo yang bernama Panji Karasakan dari selir bernama Dewi Sri. Kemudian disebutkan di lereng sebelah timur Gunung Penanggungan berdiri sisa-sisa sebuah pertitaan kuno yang diduga merupakan peninggalan Airlangga. Pertitaan kuno tersebut dikenal oleh masyarakat umum sebagai Candi Belahan sesuai dengan nama dusun tempat candi berada. Namun penduduk lokal sendiri memiliki nama yang berbeda untuk menyebut candi ini, yaitu mereka lebih mengenalnya dengan sebutan Candi Sumber Tetek. Dalam bahasa Jawa, sumber artinya mata air, tetek artinya payudara. Nama itu seakan terkesan vulgar tersebut kepada candi ini, yang memang mata air yang muncul di candi belahan mengalir keluar dari bagian payudara salah satu arca yang ada di candi tersebut, yaitu arca Dewi Sri di sisi kiri dan Dewi Laksmi di sisi kanan. Arca yang bagian payudaranya menjadi tempat keluar mata air adalah arca Dewi Laksmi. Air yang mengalir keluar dari tetek Dewi Laksmi ini kemudian ditampung pada kolam pemandian berbentuk persegi panjang yang ada di bawahnya. Kolam pemandian Candi Belahan berukuran 6 x 4 meter persegi dengan kedalaman sekitar 30 cm. Dan dasar kolam pemandian tersebut tersusun dari batu bata andesit yang ditata berjajar terlihat alami. Selain melalui payudara Dewi Laksmi, air yang masuk ke dalam kolam pemandian juga berasal dari pipa yang ada di sisi selatan kolam. Sisi selatan kolam dibatasi oleh dinding batu merah yang konstruksinya menempel pada lereng gunung, menjadi suatu keunikan arsitektur tersendiri. Kemudian sisi barat kolam dibatasi oleh dinding yang juga terbuat dari bata merah dan menjadi tempat dua arca dewi berada. Sementara sisi utara dan timur tidak memiliki dinding, hanya beberapa anak tangga yang menjadi jalan masuk menuju kolam. Arca Dewi Sri dan Dewi Laksmi terletak di sisi barat kolam. Kedua arca tersebut terbuat dari batu andesit dan masing-masing menempati sebuah relung dengan arah hadap ke timur. Di antara keduanya terdapat batu andesit berbentuk kubus yang digunakan oleh para pengunjung yang berkepentingan untuk meletakkan sesaji. Bagian atas batu andesit kubus tersebut ada sebuah relung yang kini telah kosong dan runtuh. Dinding yang menaungi arca Dewi Sri dan Dewi Laksmi sendiri memiliki panjang 6,85 meter, lebar 6,30 meter, dan 4,60 meter. Adapun penduduk sekitar candi yang kini masih memanfaatkan air dari Candi Belahan untuk kebutuhan sehari-hari untuk mencuci, memasak, dan minum. Terkadang penduduk sekitar memakainya untuk mandi di kolam Candi Belahan. Selain kegiatan mandi yang dilakukan oleh penduduk sekitar, tetapi juga para pengunjungnya yang datang dari luar kota. Konon air itu tidak hanya sekedar untuk menyegarkan diri, tetapi untuk tujuan tertentu yang membuat orang awet muda, menyembuhkan berbagai penyakit. Meskipun sudah memasuki zaman modern, nyatanya Candi Belahan masih memiliki mitos yang diyakini kebenarannya masyarakat sekitarnya. Mereka berkeyakinan mata air yang mengalir dan mengisi kolam pemandian Candi Belahan berkhasiat menyembuhkan berbagai penyakit dan membuat orang awet muda. Hal inilah yang membuat
orang yang menyempatkan diri untuk mandi ketika datang berkunjung ke Candi Belahan. Bahkan ada yang membawa pulang airnya ke rumah dengan botol atau galon dengan mengharapkan berkahnya. Masyarakat sekitarnya berkeyakinan faktanya air yang mengalir keluar di Candi Belahan merupakan air yang berasal dari mata air pegunungan yang segar dan alami serta senantiasa mengalir sepanjang tahun tanpa mengenal musim, merupakan anugerah keberadaan Candi Belahan. Untuk menuju lokasi Candi Sumber Tetek, pengunjung dapat menempuh perjalanan dengan kendaraan umum dari Gempol menuju Desa Wonosunyo. Waktu tempuh sekitar 30 menit. Desa ini mempunyai 6 dusun, yaitu Dusun Betro, Wonosunyo 1, Wonosunyo 2, Badut, Belahan Jowo, dan Belahan Nongko. Pekerjaan penduduk desa ini mayoritas sebagai petani dan peternak. Itulah sebabnya tempat ini banyak dikunjungi wisatawan, baik domestik maupun asing. Ada yang mungkin sekedar merasakan sensasi segarnya air pegunungan, tapi tak sedikit juga yang datang dengan hasrat tidak mau tua alias ingin awet muda. Di kolam bagian dalam ini juga terlihat ada beberapa tempat untuk membakar dupa. Seperti yang kita lihat ini adalah bekas pembakaran dupa dari orang yang melakukan ritual. Untuk melakukan ritual itu boleh mandi di kolam bagian dalam area candi. Namun untuk pengunjung umum sekarang dilarang. Jadi kolam yang untuk di dalam ini hanya dikhususkan untuk ritual saja. Jadi untuk pengunjung umum yang ingin mandi itu sekarang dibuatkan kolam, posisinya itu persis ada di depan candi atau di seberang. Dan di kolam yang baru ini kalau kita ingin mandi di situ itu tidak dikenakan tarif khusus, jadi hanya kita memberikan tarif seikhlasnya saja. Kondisinya persis ada di seberang kolam utama. Itulah pesona Candi Belahan dengan segala mitosnya, merupakan bagian dari warisan nenek moyang kita, kearifan lokal kita yang hidup di zaman serba modern. Ikut berbangga keberadaan situs Candi Belahan masih terpelihara dengan baik. Tentu wajib untuk kita jaga terus dan lestarikan agar generasi yang akan datang masih tetap dapat menikmati keindahannya, mempelajarinya, dan tidak melupakan warisan nenek moyang kita sebagai jati diri bangsa kita.